ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Sangat luar biasa. Ini memang Allah sudah menentukan saya harus di sini dan saya harus ya berbuat maksimal, profesional untuk jadi Jaksa Agung Muda Bina Militer. Bapak Jampitmil kita ini mendapatkan kartu anggota kehormatan dari Persatuan Jaksa Indonesia ya Bapak ya, luar biasa. Selamat Bapak kami ucapkan. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kejaksaan Republik Indonesia bersama saya Mega Barop dan rekan saya Mega Yolanda. Dengan kami dua Mega, dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu siapa Mega? Ada Bapak Jaksa Agung Muda Pidana Militer, Bapak Mayor Jenderal TNI Dr. Wahyudo Indrajit SHMH. Wah, luar biasa. Mega, yang pasti teman-teman Adiaksa, Sobat Adiaksa ini masih ada beberapa yang bertanya-tanya mungkin, apalagi kita kemarin habis perekrutan pegawai baru gitu kan, kok ada TNI di kejaksaan sih gitu. Kok tadi disebut ada mayor jenderalnya sih, pasti bingung kan Pak? Gitu. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu dong. Bapak, gimana Pak tanggapan Bapak bergabung di kejaksaan? Alhamdulillah, terima kasih dikasih kesempatan untuk di podcast kejaksaan. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya, tidak pernah terbayangkan bahwa saya akan bergabung di lingkungan kejaksaan. Bagi saya kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang saya kenal semenjak saya kuliah. Kuliah, oke. Ya, kalau dulu sudah tahu, karena yang saya pahami tentang kejaksaan, ya ini lembaga yang independen juga, gitu ya. Lembaga sebagai satuan penuntut, meskipun waktu saya belajar semester 2 itu, saya tahu bahwa di era Belanda, jaksa itu dikenal sebagai magistrat. Gitu ya. Magistrat itu dia juga penyidik juga penuntut. Gitu. Saya tahu bahwa polisi itu sebagai penyidik. Bukan polisi dalam artian yang umum gitu ya. Polisi yang penyidik itu dia adalah HUD magistrat, dan dia pembantunya jaksa. Maka dari awal jaksa itu jadi harus sudah tahu tentang perkara yang disidik oleh penyidik polisi khususnya, karena penyidik kan banyak. Itu yang saya tahu dari awal, teori hukumnya seperti itu. Nah, sekarang saya berada dalam lingkungan ini sesuatu yang luar biasa, dan saya harus bersyukur ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi seneng ya Pak ya gabung di kejaksaan. Jadi ketemu sama dua Mega juga kan. Dan Bapak menjadi salah satu sosok yang menginspirasi mungkin untuk rekan-rekan di luar sana ya Pak. Nah, barangkali bisa diceritakan Pak, jenjang karir Bapak mungkin kan dari awal. Ya Mega ya. Tadi saya dengar juga katanya Bapak ada sarjana hukumnya juga. Boleh diceritain Pak nanti. Tapi Pak, sebelum kita ngobrol, kita punya kopi nih Pak. Jadi kita ada di kafenya Puspenko. Jadi kopinya apa nih namanya kopinya? Kopi bijaksana Pak. Iya, dari kata jaksa tengahnya. Jadi itu bijaksana. Jadi bijaksana. Harapannya kita para jaksa-jaksa di seluruh Nusantara itu dapat mengemban tugas dengan mengedepankan kebijaksanaan. Terima kasih kopinya. Boleh Pak sambil dinikmatin kopinya. Jadi bisa diincip ini ya? Boleh. Biar enggak deg-degan gitu. Bapak kayaknya deg-degan. Saya yang deg-degan ngobrol sama Bapak. Gitu ya. Maaf ya, sambil Iya Pak, Bapak. Boleh Pak, boleh. Soalnya kita penasaran Pak, Bapak ini jenjang karirnya kayak gimana? Soalnya kan kalau jenjang karir di kejaksaan mungkin kita udah tahu kalau di militer sendiri kan kita belum paham nih Pak. Sampai Bapak bisa gabung di kejaksaan tuh gimana tuh Pak? Baik, jadi harus cerita ke belakang dulu gitu ya. Boleh Pak. Saya jadi dulu itu sebenarnya saya memang cita-cita mau jadi tentara. Kebetulan bapak saya tentara dari Angkatan Laut. Ibu saya PNS di Rumah Sakitnya Angkatan Laut. Saya tinggal di kampung sebenarnya, tapi lebih dari separuh warganya itu Angkatan Laut sama Marinir. Jadi saya memang benar-benar sudah berada dalam lingkungan itu. Tapi ketika saya SMA, bapak saya yang Angkatan Laut tadi melarang saya untuk masuk tentara, sehingga saya sudah saya hilangkan, sehingga lulus SMA saya tidak beranilah daftar tentara.
sehingga saya putuskan untuk kuliah. Nah setelah kuliah ternyata lulus, saya masuk 85. Jangan-jangan orang tuanya belum lahir 85 ya. Saya lulus tahun 89 selesai. Nah ternyata saya waktu itu kepingin banget jadi pegawai Bank PNI 46. Nah itu aja yang pilihan saya. Ternyata nunggu 2 tahun nggak pernah dapat panggilan untuk ikut seleksi. Sampai akhirnya ada pendaftaran Wamil dulu namanya, sekarang Perwira Karir. Perwira gitu. Karir. Nah, jadi saya daftar, ya alhamdulillah kehendak Allah saya masuk. Nah, saya kemudian berkarir di Direktorat Hukum karena saya punya latar belakang sarjana hukum. Di Direktorat Hukum Angkatan Darat, kemudian 5 tahun di sana, 11 tahun saya kemudian di staf personil di bidang hukum juga. Selesai itu saya sekolah. Nah, saat di sekolah di TNI itu memang hal yang wajib sebagai sarana untuk berkarir. Nah, itu sampai akhirnya saya sekolah, kemudian naik mayor, terus lanjut berkarir. Saya jadi di Sekolah Tinggi Hukum Militer, saya ngajar di sana jadi dosen. 1 tahun kemudian saya jadi wakil kepala hukum di Kostrad. Jadi di Kostrad jadi wakil kepala hukum. Selanjutnya saya jadi kepala hukum di Kodam 2 Sriwijaya di Palembang. Wah, sama tempat 1 tahun. saya itu Pak. Oh gitu ya? Iya. Lemak nih ya ngomongnya. Lemak nih. Selanjutnya saya menjadi kepala hukum di Kostrad. Setelah 1 tahun di sana, saya dipromosikan menjadi komandan Pusdik. Pusdik Hukum. Iya. Selama 2 tahun. Selesai 2 tahun, saya menjadi Direktur Hukum Angkatan Darat. Ya kira-kira 2 tahun lah. Selesai itu saya jadi wakil kepala Badan Pembinaan Hukum TNI. Nah, saya belajar terus itu. Saya tahu bahwa sejak tahun 97 di Undang-Undang 31 97 saya sudah tahu di sana bahwa penuntut umum tertinggi di sistem peradilan pidana militer itu memang Jaksa Agung. Jaksa Agung. Selesai saya 1 tahun loh jadi wakas, saya menjadi kepala Badan Pidana Hukum. Nah, di situ banyak membahas, sejak wakas saya sebenarnya bahas tentang Jampit Mil ini. Setelah saya kira-kira 6 bulanan, saya kemudian jadi dosen di Unhan. Nah, kemudian saya kembali ke Mabes Angkatan Darat. Nah, alhamdulillah bulan Juni tahun 2023 saya dapat karir lah, gitu ya, dapat promosi, dapat jabatan sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Itu sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Bagi saya ini sesuatu yang luar biasa, sangat luar biasa. Ini memang Allah sudah menentukan saya harus di sini dan saya harus ya berbuat maksimal, profesional untuk jadi Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Luar biasa. Berarti itu tangganya panjang ya Mega Panjang untuk sampai banget. ke titik ini. Sama tadi Bapak kalau nggak salah ada bilang Bapak juga sebagai salah satu apa tadi Pak yang membentuk rancangan Jampit Mil. Ya, atau ikut semenjak ikut gitu Pak ya. Semenjak menjadi wakat tadi. Iya, Ya, ikut membangun rancangan ada dibentuknya Jampit Mil. Tahu-tahu sekarang malah jadi Jampit Milnya gitu. Luar biasa ya Pak. Berkah. Ikut diskusi intens lah gitu Iya, ya iya. waktu itu. Gitu. Kalau ngomong-ngomong tadi Bapak pernah di Palembang gitu kan, tugasnya kan di mana-mana ya Mega ya. Nah, kalau aslinya orang mana nih Pak? Saya asli Surabaya. Oh, aslinya Surabaya. Jawa Timur. Jawa Timur. Kalau untuk S1-nya kuliahnya di mana Pak? Saya S1 di Universitas Merdeka Surabaya. Kemudian saya S2-nya di UI. Kemudian S3-nya di Jayabaya. Nah Mega, dari apa sih step by step tangga hingga Bapak sekarang menjabat menjadi Jampit Mil itu tadi Mega, tidak sia-sia, semuanya terbayarkan dikarenakan apa? Kemarin di saat Munasper saja tanggal 8 Januari 2024 ini, Bapak Jampit Mil kita ini mendapatkan kartu anggota kehormatan dari Persatuan Jaksa Indonesia ya Bapak ya, luar biasa. Selamat Bapak kami ucapkan. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Itu betul ya Bapak ya? Benar. Jadi kemarin dibacakan putusan dari Bapak Jaksa Agung. Ada dokumentasinya. Beliau hadir di sana. Saya disematkan. Nah, ini buktinya.
Nah, saya sekarang sudah dianggap sebagai jaksa, PJ. sebenarnya lengkap lah. Sebelum kemarin kan saya masih Jaksa Agung Muda Pidana Militer, tapi belum sah kalau belum kemarin ada surat keputusan sama pengangkatan sebagai Anggota Persaja Jaksa Indonesia. Gitu. Ini seharusnya ini semakin berat ini, Iya. karena saya kan harus membawa marwahnya jaksa ini. Gitu. Oke, Pak, kalau sebelumnya kan Bapak dari TNI, pada saat Bapak perpindahan menjadi jaksa gitu Pak, tadi apalagi tadi disebutkan Bapak sudah disematkan anggota persajanya gitu Pak, ada nggak sih Pak culture shocknya gitu Pak, kaget-kaget dikit kok, kalau di TNI kan harus yang Siap gerak banget gitu ya. Kalau di sini sedangkan kalau misalnya Bapak ketemu kita aja kita masih Bapak gitu kan, kalau soalnya saya pernah Pak, saya juga pernah beberapa kali saya menemankan waktu itu di daerah itu bareng sama dari TNI juga Pak, saya lihat gitu gimana kalau anggotanya mereka tuh sama pimpinannya bener-bener yang siap gerak, yang bener-bener wah steady banget mega gitu. Dan kalau di kita kan kita lebih kayak lebih ramah atau lebih nah itu gimana tuh Pak menghadapinya gitu Pak? Ya, saya ngalami itu shock culture ya, Culture shock. karena culture shock ya, karena beda sekali culture di TNI sama culture di kejaksaan, karena TNI ini kan bukan lembaga penegak hukum, Ya. meskipun punya salah satu organnya itu penegak hukum ya, di sana ada auditor, kemudian ada hakim militer, ada polisi militer juga di sana. Tapi ini jaksa ini memang dari awal memang dia penegak hukum, dia sarjana hukum, dididik jadi jaksa, langsung praktek penegakan hukum. Nah, culture-nya yang beda salah satunya tadi tentang apa ya, kalau di TNI itu namanya sikap lah. Sikap-sikap itu kan lebih cair, karena jaksa ini kan memang sipil gitu ya. Lebih luas ya Pak Lebih ya? luas, jauh lebih luas, dan menurut saya memang lebih pintar dan profesional, karena dari awal lulus sarjana hukum langsung praktek hukum gitu. Sekolah hukum dulu Pak kita kalau jadi Iya, jaksanya. kan sarjana hukum dulu. Iya, Iya. betul. Sama kayak saya sarjana hukum juga. Weh, luar biasa. Iya. Bapaknya udah sarjana hukum, Iya. MH juga, master hukum gitu kan. Udah dokter. Udah dokter juga, udah lengkap. Udah lengkap. Nah, mungkin kita kembali lagi ke apa ya, dalam menghadapi ini yang kita bahas di Rakernas ini kan bukan hanya tentang apa sih program-program kita dalam selama 1 tahun ke depan Pak, tapi program-program yang mana ini hingga untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah, untuk dari bidang pidana militer sendiri Pak, itu kira-kira nanti program-program khusus atau strategisnya apa nanti itu Pak rencananya? Ya, jadi kami sudah melaksanakan selama 2023 ini yang sudah kami jalankan, ya kami nanti akan tingkatkan untuk menuju Indonesia Emas tadi. Nah, selama ini untuk kinerja, karena PITMIL ini baru ya, organisasi baru, dan ini baru berjalan tahun ketiga. Jadi tahun ketiga ini kami sudah nangani ada 10 perkara, perkara yang sudah ada penyidikan, kemudian ada 3 perkara, itu yang penyidikan, kemudian kami juga melaksanakan teknis kaitan dengan tuntutan yang oleh auditor. Itu ada banyak, kemarin selama 2023 itu ada 80-an lah, 80-an kegiatan. Kemudian ada sekitar 50-an itu untuk yang non teknis. Nah, kami Jampitmil ini kan adanya di Kejaksaan Agung, sedangkan di daerah ada 20 di Kejaksaan Tinggi. Itu juga melaksanakan kegiatan sifatnya teknis, penuntutan dilakukan oleh auditor, itu ada ya, di atas 260-an lah gitu, oleh 20 aspitmil. Jadi tergantung dari perkara yang dihadapi di sana gitu ya. Nah, ini selama 2023 ini yang sudah kami laksanakan, yang namanya masih baru, jadi kami terbatas tentang perkara, juga tentang ya dukungan anggaran yang disesuaikan dengan perkara. Tentu ke depan yang pertama ya, ada perkara-perkara yang bisa kami tangani secara koneksitas, ya, kami selesaikan. Memang ini sekarang ini masih ada beberapa yang sedang dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di depan, termasuk juga yang ada di aspitmil. Tidak semua aspitmil, karena ada
yang bisa saya sebutkan di sana ada di Sumatera Utara ada 1, kemudian di Sumatera Selatan ada 1, Jawa Timur ada 1, Kalimantan Barat ada 1, Sulawesi Utara 1, dan Sulawesi Selatan 1, termasuk di Nusa Tenggara ada 1. Berarti sudah mulai aktif ya Pak ya? Ya, itu termasuk anggaran selama 2023 Jampit Mil menerima sekitar 7,3 miliar, dan itu dibagi ke direktur sama sekretariat. Nah, jadi ada anggaran itu dibagi teknis, karena ada direktur penindakan, ada penuntutan, termasuk UHEXI. Nah, selama 2023 UHEXI ini belum ada kegiatan kecuali berkaitan dengan tupoksinya Jampit Mil tadi. Koordinator mengkoordinir penuntutan yang dilakukan oleh auditorat. Jadi baru putus kemarin Desember, tapi baru petikan, putusan belum kami terima. Insya Allah nanti bulan Januari ini Direktur UHEXI akan melakukan kegiatan untuk eksekusi atas putusan yang pertama, yaitu perkara tunjangan wajib perumahan di Angkatan Darat. Nah, ini ada militer sama orang sipil yang melakukan tindak pidana korupsi. Nah, ini pertama tentang karena tugas tupoksinya adalah mengkoordinir penuntutan yang dilakukan oleh auditor, termasuk penanganan perkara koneksitas. Ini tupoksinya Pitmil. Kami berharap nanti tahun depan ini yang kemarin masih jadi utang udah bisa kita selesaikan. Kemudian dukungan anggaran juga insya Allah nanti akan naik dari yang 7 yang bisa jadi 2 kali lipat, jadi bisa 15 miliar. Gitu. Sehingga semakin kita bisa leluasa untuk menyelesaikan, jadi lebih ya. Optimal gitu Iya, ya. betul. Seperti itu. Kemudian masalah relasi kelembagaan, karena kami ini kan nangani 2 yurisdiksi, sipil sama militer yang disebut namanya koneksitas. Relasi kelembagaan menurut saya sampai hari ini masih tetap perlu dan perlu dioptimalkan. Karena di sana ada sistem peradilan pidana militer yang nangani militer dan sistem peradilan pidana umum yang nangani orang sipil. Nah, ini mempertemukan itu juga bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Nah, ini perlu kami optimalkan untuk tahun 2024 dan seterusnya sampai menuju ke Indonesia Emas 2045 ya, gitu. Luar biasa. Nah, mungkin yang terakhir nih Bapak ya, mungkin ada pesan-pesan kepada seluruh insan Adiaksa mengingat untuk mendukung semua program-program di bidang Jampit-Mil. Monggo dipersilahkan Bapak pesan-pesannya. Terima kasih. Ini karena kami ini yang dari militer ada dalam lingkungan kejaksaan, tentu saja kami butuh dukungan yang kuat, dukungan yang luar biasa dari jaksa supaya bisa mewujudkan tupoksi kami sebagai Jampit-Mil, termasuk juga yang ada di daerah. Karena memang secara personil pun kami juga kurang gitu ya, untuk yang militer ini kurang. Apalagi Aspidmil hanya sendirian dia, militer sendirian, semuanya jaksa. Tanpa dukungan penuh dari kawan-kawan jaksa, tentu kami nggak akan mampu bisa menyelesaikan tupoksi kami. Itu. Dan jujur aja dukungan dari pimpinan khususnya Pak Jaksa Agung sangat luar biasa bagi kami. Gitu. Baik, itu dia Sobat Adiaksa di seluruh Nusantara, pesan-pesan dari Bapak Jaksa Agung Pidana Militer, dan nanti kita lanjutkan bincang-bincang kita lagi di tahun depan Bapak, atau nanti di kesempatan lain. Terima kasih. Mungkin Bapak bisa datang ke studio kita Pak, di Kejagung Pak. Nanti kita undang Bapak, kita podcast lagi. Iya, terima kasih telah meluangkan waktunya Bapak. Terima kasih sudah mencicipi kopi kami. Terima kasih. Terima kasih. Dan itu dia Sobat Adiaksa, kita akhiri sampai ketemu di podcast Kejaksaan Republik Indonesia yang berikutnya. Sampai jumpa. Tetap semangat.